Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutri Zarman dengan NIM 220107111003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan pertama. Dalam pertemuan kali ini ada 8 pembahasan. Langsung saja yang pertama, yaitu pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum perbankan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Izin pendirian dalam undang-undang tersebut, suatu bank bisa memperoleh izin jika memiliki 5 syarat yang ini. Yang pertama yaitu susunan organisasi, yang kedua itu permodalan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat keahlian di bidang perbankan, kelima kelayakan rencana kerja. Bentuk badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tadi itu ada 2, yaitu bank umum dan bank prekreditan rakyat. Bank umum itu bentuknya bisa perseroan terbatas, koperasi, perseroan daerah. Sedangkan bank prekreditan rakyat itu bisa perseroan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi bank. Yang pertama yaitu perantara keuangan. Bank di sini berfungsi sebagai perantara keuangan bagi masyarakat, yaitu bank memiliki tugas yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat lagi. Yang kedua, agent of trust, yaitu pihak yang dipercaya. Bank di sini menjadi pihak yang layak dipercaya dan menggunakan kepercayaan pihak-pihak pengguna jasanya dalam memelihara nilai uang. Yang ketiga, agent of development, yaitu bank memberikan aktivitas untuk meningkatkan penghasilan dalam bentuk bisa melalui investasi, konsumsi, distribusi, dan lain-lainnya. Yang keempat itu, maaf ada kesalahan ketik. Yang keempat itu agent of service, yaitu bank melayani berbagai kepentingan keuangan di masyarakat. Selanjutnya, asal-usul bank. Yang pertama yaitu asal-usul bank. Dalam perkembangan sejarah, awalnya itu dikenal sebagai kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Kemudian berkembang ke Asia, Afrika, Amerika. Kegiatan perbankan pertama yaitu jasa penukaran uang. Maka sebab itu bank dulu disebut sebagai meja tempat pertukaran uang. Atau saat ini dikenal sebagai money changer. Kemudian kegiatan operasional berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang yang disebut sebagai kegiatan simpanan. Selanjutnya perkembangannya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Bank bisa menjadi jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, dan banyak lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah perbankan. Perbankan dikenal mulai dari zaman Babilonia. Perbankan berkembang dari zaman Yunani kuno serta zaman Romawi. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Venesia, yaitu pada tahun 1171, dan berkembang selanjutnya Bank of Guinea, berdiri pada tahun 1320, dan Bank of Barcelona pada tahun itu juga. Berikut ada bank-bank
yang ada di masa Hindia Belanda. Yang pertama yaitu de Algemene Kreditbank, de Eskomto Bank NV, yang selanjutnya de Javace NV, the Postbank Bank, Chapich, National Handelsbank, dan itu ada lagi bank milik pribumi Cina, Jepang, dan Eropa pada saat itu. Yang pertama itu Bank Abuan Saudagar, Bank Batavia, Bank Nasional Indonesia, NV Bank Bumi, The Chartered Bank of India. Selanjutnya yaitu The Yokoham Species Bank, dan yang terakhir itu The Bank of China. Ada juga bank yang sudah ada pada awal kemerdekaan. Itu yang pertama Bank Rakyat Indonesia, berdiri pada tanggal 22 Februari 1946. Yang kedua Bank Negara Indonesia, berdiri pada tanggal 5 Juni 1946. Yang ketiga Bank Surakarta MAI, itu Markapai Aidil Makmur, dan berdiri pada tahun 1945. Bank Indonesia di Palembang pada tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia 1956, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu dari segi fungsi. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, bank bisa dibedakan jenisnya berdasarkan segi fungsi, yaitu yang pertama bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank dasar, bank desa, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Dan itu juga dipererat oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Menurut undang-undang tersebut ada dua, yaitu bank umum. Bank umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua itu berdasarkan segi kepemilikan. Yang pertama yaitu bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah yaitu seluruh saham ataupun modal dari bank tersebut sepenuhnya milik pemerintah. Seperti bank BNI, Bank BNI 46, BRI, BTN, dan bank lainnya. Maaf. Yang kedua yaitu milik swasta. Bank milik swasta yaitu bank yang saham atau modalnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta, seperti Bank Bumi Putra, Bank BCA, Bank Danamon, Bank Mega, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu Bank Koperasi. Bank Koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh banknya yaitu Bank Bukopin. Selanjutnya milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing. Itu contohnya ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, dan banyak laginya. Selanjutnya itu bank campuran. Bank milik campuran yaitu sahamnya dimiliki oleh orang pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya itu Bank Vinconesia, Bank Merincrop, dan Bank Sakura Swadharma. Selanjutnya yaitu dari segi status. Ada dua. Yang pertama bank devisa dan dua bank non-devisa. Bank devisa yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Sedangkan bank
Maaf. Sedangkan bank non devisa yaitu bank yang tidak bisa, yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa. Selanjutnya itu dari segi penentuan harga. Ada yang pertama itu konvensional dan syariah. Bank prinsip konvensional atau barat itu yang mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya. Selanjutnya itu bank syariah. Bank syariah itu bank yang dalam penentuan harga pokok, harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, yaitu murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang terakhir, adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha bank. Seperti yang dijelaskan di pengertian tadi, kegiatan bank itu bisa dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan atau bentuk jasa-jasa lainnya. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Ada dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Untuk jenis kegiatan yang kedua itu menyalurkan dana. Bisa dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, pinjaman, dan kredit-kredit lainnya. Ada juga kegiatan bank yaitu jasa lainnya. Bisa seperti transfer, clearing, pembayaran pay later seperti Shopee Pay, GoPay, dan juga bisa top up. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan non-bank dan perbedaannya dengan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Lembaga keuangan itu ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Dari lembaga bank yang bisa disebut lembaga keuangan bank yaitu melakukan kegiatan yang dua tadi, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sedangkan kegiatan non-bank itu bisa saja hanya menghimpun dana atau bisa saja hanya menyalurkan dana. Contohnya itu seperti kalau lembaga keuangan itu bank sentral. Bank sentral itu bank yang hanya dimiliki satu di setiap negara. Bank umum itu seperti yang dijelaskan sebelumnya dan bank pekreditan rakyat. Kalau lembaga keuangan non-bank itu ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, leasing, dan masih banyak contoh lainnya. Kenapa perusahaan asuransi di sini tidak bisa disebut lembaga keuangan bank? Karena asuransi itu tidak menyalurkan dana. Menyalurkan dana yang dimaksud sini adalah menyalurkan dana dalam bentuk tidak bisa perusahaan asuransi tidak bisa menyalurkan dana yang dihimpun tadi ke semua masyarakat, hanya kepada yang menggunakan jasa perusahaan asuransi tersebut. Begitu juga dengan perusahaan dana pensiun. Perusahaan itu hanya menghimpun dana dan tidak menyalurkan dananya ke masyarakat, hanya menyalurkan kepada pengguna jasa perusahaan tersebut. Koperasi simpan pinjam juga tidak bisa disebut lembaga keuangan bank. Karena apa?
Karena memang benar koperasi di sini juga menghimpun dana dan menyalurkan dana, cuman di luar lingkup terbatas. Di koperasi simpan pinjam itu koperasi tersebut hanya menyalurkan dananya kepada anggota koperasi tersebut. Yang kedua, lembaga gadai. Lembaga gadai ini tidak bisa disebut lembaga keuangan bank karena hanya menyalurkan dana. Lembaga gadai itu tidak bisa disebut menghimpun dana karena yang dihimpunnya itu bukan dalam bentuk dana, melainkan bentuk surat berharga. Dan itu pun tidak bisa dari dana tersebut tidak bisa disalurkan ke dalam bentuk lainnya. Di sini juga begitu, tidak bisa disebut keuangan bank karena hanya menyalurkan dana, tidak menghimpun dana. Pada dasarnya kegiatan bank itu menghimpun dana dari masyarakat dan pada saat di bank itu uangnya akan diolah, akan disalurkan kembali ke masyarakat luas. Sehingga ada yang bisa dari lembaga keuangan ini, ada yang bisa disebut bank, ada yang bisa disebut non-bank. Baik, hanya itu penjelasan saya pada pertemuan pertama. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.